Kasih patu saja halaman 71. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif hadzal kitab wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Kalau kemarin kita menjelaskan tentang sebab-sebab sujud sahwi, ya, sebab-sebab sujud sahwi. Sekarang di halaman 71, Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kelaki itu sujud pasal ab'adus salati sab'atun utawi sakehe ab'adus salat sab'atun iku pitu. Pitu berapa? 7. Udah pintar semua ya. At-tasyahudul awalu sujud tahiyat awal wa qu'uduhu lan duduke tahiyat awal wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi dan maca salawat ala nabi ngatasi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihi ing dalam tasyahud awal wassalatu ala ali dan maca salawat ala ali ing atase keluarga fit tasyahudil akhiri ing dalam tahiyat akhir wal kunutu lan kunut wa qiyamuhu lan ngadeke kunut wassalatu lan maca salawat wassalamu lan salam ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi fihi wa alihi lan keluargane nabi wa sahbihi lan sakehe lan pirang-pirang sahabat nabi bihi ing dalam kunut. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Di dalam ini pasal akan menjelaskan tentang masalah ab'adus shalah. Ab'ad itu adalah nama kesunahan. Jadi di dalam sholat, ya, di dalam sholat itu ada perkara yang wajib, ada perkara yang sunnah, gitu. Kalau yang wajib mah tidak dibagi, gitu, ya, nggak wajib ain atau wajib kifayah karena dalam di sholat mah udah wajib aja, Fatihah wajib, gitu. Terus apa namanya baca tahiyat akhir wajib, gitu. Itu mah udah wajib aja, nggak ada wajib kifayah. Tapi di dalam sunnah sholat itu terbagi dua. Ada sunnah hayat, ada sunnah ab'ad, gitu. Apa? Kalau sunnah ab'ad itu kalau misalkan kita tinggalkan atau kita tidak kerjakan, maka jangan dulu melakukan salam. Sunnah sujud sahwi itu namanya sunnah ab'ad. Kalau sunnah hayat ditinggalkan, itu tidak kesunahan melakukan sunnah sujud sahwi, gitu. Tidak sunnah melakukan sujud sahwi apabila meninggalkan sunnah hayat. Nah, jadi supaya kita mengetahui antara sunnah ab'ad itu yang mana dan sunnah hayat itu yang mana, ketahuilah salah satunya, gitu. Nanti kalau udah tahu salah satunya, berarti lain daripada itu, nah bagian daripada yang lainnya, gitu ya. Nah sekarang ab'adus sholati sab'atun. Sunnah ab'ad di dalam sholat itu ada 7. Kalau bukan di antara yang 7, berarti sunnah apa? Sunnah hayat, gitu ya. Nah, sunnah ab'ad itu ada 7. Mana? At-tasyahudul awalu. Yang pertama adalah tahiyat awal, gitu. Maksudnya baca tahiyat awal itu termasuk sunnah ab'ad. Jadi bagaimana kalau misalkan hijayat sholat, gitu. Kenal sama hijayat? Nggak kenal ya? Iya. Aduh, kalau misalkan Pulan kenal? Pulan nggak kenal juga ya? Aduh,
Ini belum, ini ngopinya kurang jauh sih. Ngopi kurang jauh. Iya, jadi nah apa misalkan Ki Ahmad, kenal Ki Ahmad kenal. Iya, ini mah cuma contoh aja ya. Itu. Iya, misalkan Ki Jaid sholat, sholat subuh, zuhur, asar atau sholat yang lainnya lah, gitu. Terus dia lupa nggak baca tahiyat awal. Nah, gimana itu sholatnya? Itu lupa atau sengaja. Maka itu ya. Maka itu dia jangan dulu ulul salam, tapi sujud sahwi dulu karena meninggalkan tahiyat awal, bacaan tahiyat awal. Wa qu'uduhu, gitu, jelas kali ya, paham ya? Apabila kita meninggalkan bacaan tahiyat awal, maka itu adalah bagian dari sunnah apa? Kita tinggalkan. Kalau misalkan begitu, jangan dulu kita ulul salam, sunnah melakukan sujud sahwi. Satu tuh tahiyat awal. Yang kedua wa qu'uduhu. Duduknya di dalam tahiyat awal itu pun merupakan sunnah abad. Jadi bukan tahiyatnya saja, duduknya pun merupakan sunnah abad. Itu dua. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi. Yang ketiganya masih di dalam tahiyat awal, yaitu membaca salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam tahiyat awal. Jadi di dalam tahiyat awal sunnah abad itu ada tiga macam, yaitu tahiyat awalnya, duduk tahiyat awalnya, dan membaca salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam tahiyat awal. Tuh, udah tiga tuh di tahiyat awal doang, ya. Gitu, di tahiyat awal itu udah tiga. Terus yang keempatnya wassalatu 'alal ali fit tasyahudil akhiri. Membaca sholawat kepada keluarga Nabi di dalam tahiyat akhir. Ini membaca sholawat Nabi itu pada keluarga Nabi, ya, membaca sholawat kepada keluarga Nabi di dalam tahiyat akhir itu adalah bagian daripada sunnah abad. Lantas itu kalau tahiyat akhirnya sunnah abad bukan. Kalau tahiyat akhirnya wajib tuh. Jadi beda antara wajib sama sunnah. Kalau wajib mah kita tinggalkan, udah batal. Jadi tidak sah sholatnya, gitu ya, bukan batal. Tidak sah sholatnya kalau kita tidak ulangi lagi. Misalkan Ki sholat, terus dia lupa nggak baca tahiyat akhir, main salam aja, assalamualaikum warahmatullah. Begitu dia langsung ingat, ya Allah, ini kok nggak baca tahiyat akhir ya. Udah langsung aja gitu, karena belum melakukan pembatalan sholat, udah langsung kembali lagi kepada sholat, bukan harus dimulai dari awal lagi gitu, tetapi langsung masuk kepada sholat, baca tahiyat akhir, udah aja langsung at-tahiyatu barakatuh sholawatu thayyibatu lillah, begitu. Jadi udah langsung dibaca. Terusnya nanti itu sampai salam, udah assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum gitu ya, assalamualaikum warahmatullahi gitu. Terus kalau itu tahiyat akhir wajib, tapi ini mah adalah membaca sholawat
Nah, ke keluarga Nabi. Jadi kewajiban tahiyat itu sampai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu wajibnya. Kalau wa ala ali Sayyidina Muhammad itu sunnah. Namanya sunnah apa? Sunnah ab'ad. Begitu. Itu adalah sunnah ab'ad. Keempatnya ya. Yang kelima dan keenamnya wal kunutu. Nah, kunut ini adalah bagian daripada sunnah ab'ad gitu. Jadi tapi kunut yang mana nih? Wal khamisu al kunutu fi subhi. Tuh di syarahnya ya. Fi subhi wa witrin nisbil akhiri min ramadana bi khilafi kunutin nazilati. Nah, li'anna kunutah sunnatan. Li'anna kunutaha sunnatun fi sholati. Yaitu, jadi yang dimaksud kunut ini adalah kunut subuh, kunut witir nisful akhir Ramadan ya. Gitu. Jadi pertengahan di bulan Ramadan. Pertengahan di bulan Ramadan itu adalah pertengahan akhir di bulan Ramadan itu adalah kunutnya. Nah, yang sunnah abad. Bagaimana kalau misalkan kunut nazilah bikhilafi? Jadi beda dengan kunut nazilah. Itu mah li'anna kunuta sunnatun fi shalah. Kalau kunut nazilah mah sunnah. Berarti kalau enggak baca kunut nazilah enggak sunnah sujud sahwi. Emang kunut nazilah apa bedanya? Kunut nazilah apabila terjadi musibah yang tiada henti, atau macam sekarang pandemi yang tidak berujung gitu ya, yang tidak bisa ditentukan waktunya. Nah, itu kalau sudah terjadi seperti itu maka sunnah melakukan kunut nazilah gitu. Itu mah karena disebabkan ada turun musibah atau turun bala atau kita la talak bala. Nah, itu kunut nazilah sunnah, tapi bukan sunnah abad. Kalau misalkan begitu mah kita nih habis sholat zuhur kita mau melakukan, bilang dulu sama makmum, wahai para hadirin jamaah. Nah, kita karena dalam kondisi seperti ini, maka ayo kita sama-sama melakukan kunut nazilah. Semoga dengan kunut nazilah ini tersebut wabah atau musibah ataupun yang lainnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, jadi itu namanya kunut nazilah. Gitu ya. Apakah doanya tersebut ada? Nah, di sini dikatakan kalau menurut Imam Abi Hurairah ya, Abi Hurairah. Jadi Allah allazi rawahul Hakim an Abi Hurairah gitu. Yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Imam Abi Hurairah. Imam Abi Hurairah itu bapaknya Hurairah apa? Kucing. Iya. Jadi kenapa disebut bapak kucing? Karena di rumahnya kucingnya, wah, masya Allah. Jadi sebutnya Abi Hurairah. Hadis yang diriwayatkan yang berasal dari Abi Hurairah adalah hadis sahih. Mana doanya? Allahumma hdini fiman hadait, itu aidallani ma'ahum wa afini fiman afait, dan seterusnya. Berarti doa yang dibaca dalam kunut itu sahih ya, ada dilakukan oleh Imam Abi Hurairah gitu ya. Nah, jadi kunut dan berdirinya itu termasuk bagian daripada sunnah abad. Wassalatu wassalamu ala nabi sallallahu alaihi wasahbihi fihi, dan membaca sholawat di dalam kunut tersebut itu adalah bagian daripada sunnah abad gitu ya. Jadi kalau sunnah abad itu 3 di tahiyat,
3 di kunut, satunya lagi adalah membaca salawat kepada keluarga Nabi di tahiyat akhir. Itu kan ada 7. 3 di tahiyat awal, terus 1 di tahiyat akhir, terus yang 3 lagi di kunut gitu. Jadinya semuanya 7 gitu. Saya ulangi, sunnah ab'ad itu bilangannya ab'adu sholati sab'atun, ada 7. Yang 3 itu adanya di tahiyat awal. Tahiyat awal duduknya baca sholawatnya itu adalah sunnah ab'ad. Yang 1 di tahiyat akhir, yaitu pada saat wa ala ali sayyidina Muhammad, karena kalau sebelum wa ala ali itu adalah wajib. Yang sunnah itu wa ala ali sayyidina Muhammad di dalam tahiyat akhir. Baru 4. Yang 3 lagi, yaitu yang 3 lagi itu di dalam kunut. Jadi baca kunutnya sunnah ab'ad, berdirinya pada kunut, pada saat kunut sunnah ab'ad, dan membaca sholawat kepada Rasulullah SAW, keluarganya, para sahabatnya, itu pun di dalam kunut termasuk sunnah ab'ad. Mudah-mudahan dengan wasilahnya kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tempat yang mudah-mudahan Allah SWT selalu diturunkan rahmat dan maghfirah, agar kita senantiasa hadirnya sini menjadikan wasilah diampuni dosa-dosa kita, diterima amal ibadah kita semua, dan dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala hamba yang selalu ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tuh misalkan benar, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan menjadikan wasilah turunnya taufik hidayah inayah untuk kita semua. Kalau misalkan ada perkataan yang kurang berkenan atau ada kesalahan baik dari ucapan ataupun tingkah lakunya, itu datang dari diri saya pribadi, mudah-mudahan dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.